Halo, listeners. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan rezekinya lancar ya. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita Mata Yin dan Yang. Mimin tidak akan banyak berbasa-basi, Mimin tahu kalian pasti sudah penasaran akan alur ceritanya. Yuk, langsung kita masuk ke videonya. Bab 5, Yo Yuner. Yehan menahan diri untuk tidak masuk ke toko-toko yang dihias mewah. Meskipun mereka menawarkan produk asli, situasi keuangan saat ini tidak memungkinkan untuk kemewahan seperti itu. Kios jalanan menjadi tujuan pilihannya. Mereka yang membuka kios memiliki metode mereka sendiri. Kadang-kadang, satu atau dua produk asli bisa ditemukan di antara tumpukan barang, asalkan Anda memiliki penglihatan tajam dan sedikit keberuntungan. Kakek, mengapa kita tidak pergi ke Mingyue Xuan? Kemungkinan menemukan produk asli di kios ini sangat kecil. Apakah Anda tidak khawatir dengan penglihatan Anda yang semakin melemah jika kita pergi ke Mingyue Xuan? Seorang wanita berjalan di samping seorang kakek, mengungkapkan kekhawatirannya. Setiap kali kakek itu berhenti di sebuah kios, kekecewaan tergambar di matanya. Mendengar kata-kata wanita itu, kakek itu mengusap janggutnya dengan senyuman dan menjawab, Yun Er, meskipun semua orang tahu bahwa Mingyue Xuan terkenal di jalan barang antik karena kemungkinan besar menghasilkan produk asli, itu tidak menantang. Saya ingin tantangan, menemukan barang berharga di antara tumpukan barang cacat di sebuah kios jalanan. Itu akan lebih seru daripada pergi ke Mingyue Xuan. Wanita itu tertawa dan berkata, Anda memang tidak bisa diubah. Meskipun seru bermain seperti ini, kesehatan Anda tidak baik. Dokter menyarankan Anda untuk menjaga keadaan pikiran yang normal. Tidak apa-apa, saya hanya bersenang-senang sesekali. Selain itu, saya tidak memiliki banyak hidup tersisa di tulang-tulang tua ini. Kakek itu menggelengkan tangannya dengan cuek, menunjukkan sikap yang santai terhadap hidup dan kematian. Yehan berjalan di belakang kakek itu, matanya memindai berbagai kios. Namun, dia melihat hal-hal dengan cara yang berbeda dari pengamat biasa. Dengan menggunakan metode Yin Yang, dia dapat melihat struktur internal dari barang-barang yang dipajang. Tidak diragukan lagi, beberapa liontin giok terbuat dari kaca atau kerikil, sementara kaligrafi antik, mangkuk porselen, dan lonceng perunggu hanyalah tiruan murah belaka. Hanya Yehan yang memiliki kemampuan untuk melihat kebenaran sejati mereka dengan sekilas pandang. Tiba-tiba, pandangan Yehan terpaku pada sebuah vas yang dipegang oleh kakek di depannya. Vas itu memiliki bentuk sederhana dengan pola lukisan yang menyerupai adegan pertanian. Retakan-retakan yang tidak beraturan menghiasi permukaannya, memancarkan aroma tanah yang kuat. Ketika mata Yehan bertemu dengan vas itu, dia seolah-olah melihat kilasan sosok-sosok kuno, pemandangan yang mengejutkan. Bisakah mata sihir Yin Yang-nya memungkinkannya melihat ke masa lalu melalui benda-benda? Mata kiri mewakili Yin dan dikabarkan dapat melihat entitas supranatural seperti hantu. Meskipun Yehan masih meragukannya, mata kanan melambangkan Yang dan memberinya kemampuan untuk melihat segala sesuatu di dunia. Namun, informasi yang diterimanya tidak menyebutkan kemampuan untuk melihat masa lalu. Kakek itu memegang vas itu dengan kedua tangannya, memperhatikannya selama 5 menit sebelum menggelengkan kepala dan meletakkannya. Wanita di sisinya berkomentar, Kakek, meskipun pola dan usia porselen biru dan putih ini tampak berasal dari dinasti Ming, retakan-retakan telah merusaknya. Selain itu, teknologi pemalsuan saat ini sangat maju, jadi mungkin saja bisa direplikasi. Dengan dia menganggukkan kepala, kakek itu melanjutkan berjalan dengan bantuan wanita itu. Begitu mereka menjauh, Yehan dengan antusias mendekati kios dan berkata kepada penjual tua itu, Tuan, berapa harga porselen biru dan putih ini? Bisakah Anda menunjukkannya padaku? Pemilik kios itu tertawa, mengamati pelanggan baru. Hehe, pemuda, porselen biru dan putih ini adalah barang kuno dari dinasti Ming. Saya bisa memberikannya kepada Anda dengan harga 3.000 yuan. Bagaimana menurutmu? Meskipun menyadari kemungkinan bahwa porselen itu mungkin palsu, pemilik kios tetap mencoba menipu calon pembeli. Baiklah, saya akan membelinya dengan harga 3.000 yuan. Saya ingin porselen biru dan putih ini, Yehan dengan senang hati setuju tanpa tawar-menawar. Dia sudah memastikan keaslian barang tersebut dan tahu dia bisa menjualnya dengan keuntungan yang substansial. Sang pemilik kios dengan gembira segera memberikan porselen biru dan putih yang diinginkan kepada Yehan. Yun Er dan seorang pria tua memperhatikan Yehan saat membeli sepotong porselen biru dan putih. Meskipun Yun Er skeptis tentang nilai barang tersebut, pria tua itu tetap diam, tidak terganggu oleh potensi kerugian. Namun, Yehan mendengar komentar berbisik Yun Er dan tidak bisa menahan senyum, yang membuat Yun Er menghadapinya. Tanpa terpengaruh, Yehan dengan santai menjawab, semakin memicu kemarahan Yun Er. Dia menantang signifikansi porselen biru dan putih tersebut, mengklaim bahwa itu pecah dan tidak memiliki nilai nyata. Yehan, terhibur oleh ketidaktahuannya, menggunakan kuku jari untuk mengungkap retakan tersembunyi di bawah lapisan kotoran, membuktikan bahwa retakan tersebut sebenarnya merupakan desain sengaja pada porselen itu.
Yun Er dan pria tua itu terkejut oleh pengungkapan ini, menyadari bahwa mereka gagal mengenali keindahan sejati dari artefak tersebut. Terkesan oleh mata tajam Ye Han, pria tua itu mendekatinya dengan kagum dan bertanya apakah dia bisa memegang porselen biru dan putih itu. Ye Han merasa adanya kepercayaan terhadap pria tua itu, dengan sukarela menyerahkannya. Pria tua itu dengan hati-hati memeriksa porselen itu, bahkan menggunakan kaca pembesar untuk memeriksa dengan cermat. Meskipun mengakui penglihatan luar biasa Ye Han, Yun Er tetap skeptis tentang keaslian porselen itu, enggan sepenuhnya mempercayai penilaian Ye Han. Rasa ingin tahu yang semakin kuat membuat Yun Er bertanya kepada Ye Han, ingin tahu lebih banyak tentang dirinya dan latar belakangnya. Ye Han memperkenalkan dirinya sebagai pendatang baru di Antiques Street, menjelaskan bahwa ini adalah kunjungannya yang pertama. Yun Er, meskipun masih sedikit ragu, cemberut dan mengakui tanggapannya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana seseorang dengan keahlian antik yang luar biasa bisa menjadi pendatang baru di dunia ini, mengingat pengalamannya sendiri di pasar. Bab 6, Jutaan Porselen Biru dan Putih. Di sebuah toko barang antik kecil, Yun Er tidak bisa menyembunyikan ketidakpuasannya saat dia melihat Ye Han dengan tenang membicarakan porselen biru dan putih yang dia beli dengan harga 3.000 yuan. Dia percaya bahwa, meskipun usianya masih muda, penglihatannya tidak mungkin melebihi miliknya dalam menghargai barang antik. Benarkah? Apakah kita bertaruh? Ye Han tersenyum dengan percaya diri. Meskipun dia bukan ahli dalam barang antik, dia percaya pada penglihatan tajamnya, yang dianggapnya sebagai keuntungan terbesarnya. Mata Yun Er berbinar-binar mendengar tawaran tersebut, dan dia tersenyum dengan penuh kepicikan. Baiklah, jika porselen biru dan putih di tanganmu asli, aku akan membayarmu 2 kali lipat dari harga yang kamu bayar. Deal, Ye Han setuju dengan senyuman. Yun Er belum selesai. Tapi bagaimana jika kamu kalah, tantangannya? Ye Han terdiam sejenak, sesaat tanpa bicara. Dia tahu dia tidak akan kalah, tetapi kemungkinan untuk kalah melintas di pikirannya. Apa yang kamu inginkan jika aku kalah? Tanyanya, tatapannya tetap mantap. Jika kamu kalah, kamu harus bekerja untukku tanpa gaji, Yun Er mengusulkan, kagum dengan penglihatan Ye Han yang luar biasa. Dia percaya bahwa dengan bakatnya dan sumber daya miliknya, kemitraan mereka akan menghasilkan keuntungan besar. Baiklah, aku setuju, Ye Han mengangguk dengan penuh keyakinan. Dia yakin dia tidak akan kalah dalam taruhan ini. Sementara itu, pria tua itu telah selesai memeriksa porselen biru dan putih. Dia memberikannya kembali kepada Ye Han dan berkata, pemuda, aku yakin 60% bahwa porselen biru dan putih ini adalah barang asli dari periode Yongle. Jika tebakanku benar, nilainya awalnya seharusnya tidak kurang dari 1 juta. Mendengar ini, Yun Er mengerutkan keningnya. Kepercayaan sebesar 60% sudah cukup tinggi. Orang-orang dalam bisnis barang antik sering membuat keputusan hanya dengan kepercayaan sebesar 40%. Dia bertanya-tanya apakah Ye Han hanya beruntung atau penglihatannya benar-benar luar biasa. Ye Han tersenyum sinis dan berkata, mari berharap kata-katamu membawa keberuntungan. Jika aku benar-benar bisa menjualnya dengan harga tinggi 1 juta, maka aku telah mendapatkan kesepakatan yang bagus hari ini. Dia melirik Yun Er dengan penuh tantangan. Marah, Yun Er mengerucutkan bibirnya dan berbalik kepada pria tua itu. Kakek, bahkan Anda pasti telah tertipu. Porselen biru dan putih di tangannya mungkin tidak asli. Kita sebaiknya pergi ke Ming Yuesuan dan meminta para ahli mereka melihatnya. Pria tua itu mengusap jenggotnya dan tersenyum. Pemuda, jika porselen biru dan putih memang asli, Ming Yuesuan akan menawarkanmu harga yang adil. Apakah kamu ingin pergi ke sana dan memeriksanya? Tentu saja, wanita muda ini dan aku masih memiliki taruhan yang belum selesai, jawab Ye Han, melirik Yun Er dengan senyuman acuh tak acuh. Pria tua dan keduanya melanjutkan perjalanan mereka ke Ming Yuesuan bersama-sama. Itu adalah sebuah toko barang antik terkenal di kota Shanghai, yang terkenal dengan penilaian yang berwenang. Saat mereka menuju Ming Yuesuan, Ye Han mengetahui bahwa nama pria tua itu adalah Yao Mingshan dan nama wanita itu adalah Yun Er. Mereka tiba di toko itu, yang dihiasi dengan plakat kayu bertuliskan, Ming Yuesuan. Saat mereka mendekati pintu masuk, seorang pria muda berusia akhir 20-an menyambut mereka dengan senyuman. Kakek Yo, apa yang membawa Anda ke sini? Silakan masuk, katanya, mengarahkan mereka untuk masuk. Dia berpaling kepada Yun Er dan berkata, sudah lama tidak bertemu, kakak Yun Er. Silakan masuk. Yao Mingshan tersenyum dan menjawab, Lin, apakah saya tidak boleh datang dan mengunjungi toko ayahmu? Omong-omong, saya sudah lama tidak melihat ayahmu. Bagaimana kabarnya? Menggelengkan kepalanya, Lin menghela nafas. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Yo. Sayangnya, ayahku jatuh sakit lagi belakangan ini dan sedang beristirahat di Villa Bikuan. Yao Mingshan mengerutkan kening dan mengungkapkan kekhawatirannya, kita seharusnya mengunjungi Villa Bikuan. Sepertinya penyakit ayahmu kali ini serius. Baik ayahmu maupun saya semakin tua. Kita hanya bisa menyerahkan nasib kita kepada langit. Lin Bomo melihat porselen biru dan putih di meja kopi dengan senyum di wajahnya.
Kedatangan Yehan telah menimbulkan kehebohan yang cukup besar di keluarga Lin. Jika ayahnya benar-benar jatuh, keluarga Lin yang besar juga akan menghadapi krisis perpecahan. Dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Rasa ingin tahu mengalahkan Lin Bomo saat akhirnya dia memperhatikan wajah baru Yehan. "Ngomong-ngomong, Tua Yo, siapa adik kecil ini?" tanyanya, bingung dengan kehadiran yang tidak dikenal. Yao Mingshan, seorang teman lama keluarga, tersenyum dan menjawab, "Adik kecil ini memiliki barang bagus dari dinasti Ming di tangannya. Aku akan memperlihatkannya padamu untuk melihat apakah asli." Terkesan, Lin Bomo mengisyaratkan agar mereka mengikutinya ke ruang istirahat. Setelah menyajikan teh, Lin Bomo memperhatikan Yehan. "Adik kecil, karena kamu dibawa oleh Tuan Yo, mari kita tidak bermain-main. Jika barang di tanganmu asli, aku, Ming Yuesuan, pasti akan memberimu harga yang adil. Aturan Ming Yuesuan kami adalah tidak terlibat dalam penipuan." Yehan tersenyum dan menganggukkan kepala setuju. "Maka aku akan merepotkan kakak Lin." Setelah itu, Yehan menyerahkan porselen biru dan putih kepada Lin Bomo. Lin Bomo meminta maaf dan meninggalkan ruangan untuk mengeceknya, meninggalkan hanya 3 orang di ruangan itu. Yehan merasa haus setelah berada di bawah sinar matahari begitu lama, meminum 3 cangkir teh dengan cepat. Dia melirik Yao Yuner, kejijikan di wajahnya jelas terlihat. Tampaknya teh mahal itu tidak memenuhi ekspektasinya. "Merusak barang," seru Yao Yuner, melihat dengan pandangan jijik pada Yehan. Dia tidak bisa percaya bahwa dia telah meminum teh Dahong Pao berkualitas tinggi, teh langka yang sulit ditemukan, seolah-olah itu hanya air mineral biasa. Yao Mingshan tetap diam, menemukan sifat langsung dan tulus Yehan menarik. Dia melihat dirinya sendiri yang lebih muda dalam Yehan, seseorang yang tidak banyak mengerti tetapi memiliki karakter yang tulus. Ada sesuatu yang menyegarkan tentang itu. Sambil menunggu, setengah jam berlalu begitu cepat. Merasa bosan, pandangan Yehan jatuh pada Yao Yuner, yang dia perhatikan menggunakan metode Yin Yang. Tiba-tiba, dia terkejut dengan kecantikannya. Meskipun merasa sedikit tidak menyukainya, dia tidak bisa menyangkal bahwa dia memiliki tubuh yang sangat menarik. Kulitnya, lembut dan mulus seperti kulit bayi, menarik perhatian Yehan. Dia lupa untuk mengamatinya dengan cermat sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak bisa menahan diri untuk menghargai kecantikannya. Saat memindahkan pandangannya, Yehan melihat sesuatu yang tidak biasa pada tubuh Yao Mingshan. Sejak melihat orang tua itu, dia merasakan ada yang salah dengan kesehatannya. Sekarang, jelas bahwa jantung orang tua itu gagal, dengan banyak fungsi tubuhnya yang memburuk. Bahkan gangguan kecil dapat berakibat fatal baginya. Saat Yehan terlarut dalam pikiran, pintu ruang istirahat terbuka, dan Lin Bomo masuk dengan senyum di wajahnya. Dia meletakkan porselen biru dan putih yang dibeli oleh Yehan di meja kopi dan berkata, "Sahabat lama, matamu semakin tajam dari hari ke hari. Identifikasi sudah selesai." Porselen biru dan putih di tangan adik kecil ini berasal dari kiln resmi selama periode Yongle. Jika dia tertarik untuk menjualnya, kami, Ming Yuesuan, bersedia memberikan 100.000 untuk itu.